Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal penyakit white spot. Nah, penyakit ini lebih dikenal dengan istilah bintik putih atau dalam bahasa Latin disebut dengan Ichthyophthirius multifilius. Nah, penyakit ini sering menjadi momok para pencinta ikan hias maupun peternak ikan hias. Biasanya para pemula sering mengalami ikannya mengalami penyakit white spot. White spot sendiri ini pernah menghancurkan beberapa pembudidaya ikan lele dumbo di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu ya. Karena tingkat kematian ikan karena virus ini adalah sekitar 70-100%. Jadi walaupun bukan virus, tapi ini seperti virus corona ya yang sedang mewabah saat ini. Jadi ketika ada satu ekor ikan yang ada di dalam kolam atau akuarium itu yang kena white spot, otomatis nanti semua ikan bisa kena white spot juga, karena serangannya itu sangat sporadis. Atau si protozoa ini dia akan menyebarkan anak-anaknya untuk menyerang ikan-ikan yang lain-lain. Dan penyakit ini sangat mematikan, terutama untuk jenis ikan air tawar. Nah, bentuk white spot sendiri itu seperti bintik putih ya, seperti bintik-bintik putih. Jadi sekilas orang yang masih awam itu melihat ikan yang kena white spot itu dikiranya itu bintik mutiara, padahal itu sebenarnya penyakit atau bintik-bintik bakteri-bakteri yang nantinya akan membunuh atau menyakiti ikan tersebut. Nah, si white spot ini merusak sel-sel lendir ikan dan dapat menyebabkan pendarahan yang sering terlihat pada sirip dan insang ikan tersebut. Jadi kita bisa lihat si ikan itu nanti yang kena serangan ini siripnya itu akan grepes ya, akan kropos, habis dimakan. Kemudian ikan ini akan kehabisan nafas karena insangnya itu penuh dengan bakteri tersebut atau protozoa tersebut. Hampir semua ikan jenis ikan air tawar itu bisa kena penyakit ini ya, mulai dari gupi, kemudian ada gurami, ada ikan mas, koi, apalagi siklit seperti nila dan sebagainya. Yang ikan-ikan kecil seperti jenis tetra, neon tetra, kaldina tetra, bahkan sapu-sapu pun bisa kena penyakit white spot ini. Biasanya masuk dari media yang tidak steril ya, yang sudah terkontaminasi dengan protozoa ini. Bisa juga dari ikan yang baru kita beli tanpa karantina, kemudian kita masukkan ke kolam atau akuarium. Nah, nanti akan menyebarkan penyakit tersebut. Kemudian dari tanaman yang baru kita beli, kemudian dari pakan hidup. Oleh karena itu sebaiknya kita sterilkan dulu ikan ataupun pakan hidup ataupun tanaman yang baru saja kita beli. Caranya adalah dengan memakai methylene blue. Nah, ikan yang kita beli itu sebaiknya kita karantina dulu, ataupun pakan hidup seperti cacing sutra ataupun ikan pakan. Nah, kemudian sediakan tempat semisal ember ataupun styrofoam, box styrofoam maksudnya. Kemudian isi air yang sudah diendapkan lebih dari 24 jam. Kemudian ikan yang baru kita beli kita masukkan di situ, kita kasih methylene blue secukupnya. Nah, kita tunggu sampai maksimal 2 minggu ya, atau bisa juga 3 hari lah kita karantina di situ. Nanti kalau sudah kita lihat kondisinya ikan tersebut sehat, nah bisa kita masukkan ikan baru yang kita beli tadi ke dalam akuarium. Kenapa ini dilakukan? Agar tidak terjadi kematian massal, karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi pernah dulu saya membeli ikan baru, kemudian ikannya tersebut tidak saya karantina dulu, tidak saya kasih methylene blue, langsung saya cemplungkan ke dalam akuarium. Nah, akibatnya semua ikan yang ada di akuarium itu mati karena terserang penyakit yang dibawa oleh ikan baru tersebut. Nah, kemudian apakah methylene blue itu aman untuk ikan? Aman.
methylene blue ini menurut saya aman untuk ikan, terutama ikan dewasa ya. Namun untuk buraya atau ikan yang baru lahir harap hati-hati menabur methylene blue-nya tersebut. Jangan terlalu berlebihan atau tidak usah dikasihkan methylene blue maksudnya. Karena berdasarkan pengalaman, methylene blue itu malah bisa membunuh anak ikan maksudnya, terutama ikan yang tanpa sisik seperti ikan lele. Kemudian apakah tanaman itu aman terhadap methylene blue? Jawabannya adalah tidak semua tanaman itu aman dengan methylene blue. Ada juga yang mati nanti kalau terkena methylene blue. Misalnya tanaman ganggang, kalau kita beri methylene blue berlebihan, nanti daunnya itu akan lapuk ya, akan hancur. Berbeda dengan buce, biarpun kita beri tetesan methylene blue sebanyak mungkin, daunnya itu tetap saja seperti itu, tidak layu ataupun rusak. Nah, methylene blue ini berguna untuk mencegah white spot ya. Selain itu kita juga bisa memakai daun ketapang dan garam ikan. Nah, selain itu kita juga bisa memakai heater yang kita set di suhu 30 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri yang masih berenang di air. Nah, white spot sendiri ini harus mencari inang ya, atau ikan agar dia tetap hidup. Jadi kalau si protozoa ini tidak menemukan inang, dia akan mati. Selama 2 kali 24 jam dia tidak menemukan ikan, dia akan mati. Nah, bagaimana cara white spot berkembang biak? Caranya adalah yaitu tadi dengan si protozoa tadi itu, dia itu menempel di tubuh ikan tersebut. Kemudian di sana dia menghisap nutrisi si ikan tersebut. Kemudian setelah itu dia membelah diri menjadi banyak spora, makanya disebut sporadis kan, menjadi ribuan atau ratusan white spot kecil atau anaknya. Nah, si anak dari white spot tersebut dia ini harus mencari ikan lagi yang nanti akan dijadikan sebagai inangnya tadi, atau yang akan dihisap nutrisinya tadi, agar dia tidak mati dan bisa berkembang biak. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan heater di suhu 30 derajat Celcius ini sangat bagus untuk membunuh si anak white spot tadi itu, agar dia tidak menyebar dan menyerang ikan yang lain yang masih belum terserang. Kemudian daun ketapang juga bagus karena bisa menurunkan pH dan membuat ikan itu merasa nyaman, dan si white spot tadi dia itu tidak terlalu suka dengan pH yang terlalu rendah tersebut. Kemudian garam ikan juga bisa, karena si bakteri ini tidak menyukai asin ya. Jadi dia ini tidak menyukai asin, makanya dia tidak pernah menyerang ikan yang ada di air laut. Nah, kemudian dari kesimpulan yang pernah saya alami, garam ikan, kemudian ketapang, kemudian heater dan methylene blue itu sebaiknya dipakai untuk pencegahan ya, bukan untuk pengobatan, atau hanya efektif untuk pencegahan saja. Karena untuk ikan yang sudah bergejala berat kena white spot ini, kemungkinan besar matinya itu ya sudah 100% akan mati. Nah, menurut saya ada 3 gejala ikan yang terkena white spot. Yang pertama itu adalah gejala ringan. Ciri-cirinya adalah ikan itu sering menggesek-gesekkan badan ke media yang ada di situ, bisa menggesekkan ke daun ketapang, menggesek ke dinding akuarium, menggesek ke daun dan sebagainya. Jadi kalau ada ikan yang sudah menggesek-gesekkan badannya ke media yang ada di akuarium, berarti di tubuhnya itu kemungkinan ada parasit atau white spot tersebut. Nah, silakan gunakan garam ikan atau methylene blue untuk membasmi white spot tersebut, dan juga ganti air sebanyak 25% ya.
karena kalau 100% nanti ikan malah akan stres dan mati. Karena ketika ikan stres, kondisi badannya juga akan melemah, imunnya juga akan lemah. Jadi virus ataupun bakteri-bakteri itu akan menyerang dengan mudah. Nah, untuk kemungkinan sembuh ini masih sekitar 80-90%, jadi ikan ini masih bisa sembuh. Kemudian gejala sedang itu adalah ikan ini mulai kelihatan ditumbuhi bintik-bintik putih di siripnya. Kemudian ikan ini mulai berlari-lari seperti dikejar ikan predator ya, jadi dia berlari ke sana sendiri, tidak tentu arah. Mengapa itu terjadi? Karena si ikan ini sangat risih ya, atau gatal, karena di sekeliling tubuhnya itu sudah dihinggapi white spot, jadi dia sangat risih, sangat gatal. Jadi dia itu berlari ke sana ke sini itu bukan karena dia gembira, tapi dia itu stres, dia itu ingin sekali menyingkirkan virus tersebut. Nah, bererangnya itu tidak tentu arah ya, beda dengan ikan sehat. Kadang ikan ini seperti membentur-bentur ke kaca juga, kadang ingin melompat juga keluar, kadang dia ini mengumpul di dekat aerator karena untuk mencari oksigen yang banyak. Gejala yang paling berat atau yang terakhir ini, ikan ini mulai terdiam ya. Biasanya ikan ini mengambang di permukaan dan gerakan renangnya tuh mulai sempoyongan, seperti akan menjelang ajal ya. Nah, ikan ini biasanya ada di permukaan karena insangnya itu kemungkinan sudah penuh dengan white spot, jadi dia kesulitan bernapas. Jadi dia ini selalu ada di permukaan untuk mengambil oksigen banyak-banyak. Nah, oleh karena itu ketika ikan terserang white spot sebaiknya pakai aerator, atau aeratornya itu udaranya dibesarkan ya. Nah, untuk kematian karena white spot gejala berat ini menurut saya itu sudah sekitar 100% ya, jadi sudah susah disembuhkan. Kalau yang gejala medium tadi masih bisa disembuhkan, sekitar 50% itu masih bisa disembuhkan. Nah, bagaimana cara mencegah white spot? Yang pertama adalah jaga kualitas air ya. Jadi kualitas air itu harus dijaga. Misalnya ketika air itu sudah tidak bagus, sebaiknya diganti sebanyak 25% agar si ikan itu sehat, dan menggantinya itu teratur ya, misalnya seminggu 2 kali. Jadi di minggu berikutnya juga seminggu 2 kali, jangan lupa. Kalau sampai lupa nanti akan muncul penyakit white spot tersebut, karena penyakit ini muncul ketika si air ini kualitasnya sudah tidak bagus. Nah, kemudian kalau akuarium itu adalah bekas ikan yang pernah kena white spot atau mati karena white spot, sebaiknya akuarium tersebut Anda kuras total dulu selama 2 hari ya. Jadi 2 hari itu kering. Kenapa? Karena biar si anak white spot tadi mati, karena dia tidak menemukan induk atau inang ya, atau ikan. Sebenarnya biarpun dia di air, tetapi kalau dia tidak menemukan ikan, dia juga akan mati. Tapi sebaiknya dikuras saja agar lebih steril ya. Bisa 1 minggu baru digunakan, itu malah lebih bagus akuariumnya. Kemudian ketika membeli ikan baru, nah sebaiknya dikarantina dulu, ditaruh ke ember atau ke tank karantina, kemudian dikasih methylene blue ya. Nah, yang terakhir, kalau kolam atau akuarium Anda itu letaknya outdoor yang mudah terkena air hujan, sebaiknya belikan semacam atap ya, semacam contohnya paranet. Fungsinya agar dia tidak langsung kena air hujan ya. Jadi air hujan sekarang ini kan, apalagi yang di perkotaan itu kan sudah kotor ya, sudah tercemar, misalnya tercemar oleh polusi ya, polusi asap kendaraan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kan kalau langsung masuk ke dalam kolam itu kan otomatis dia akan membawa bakteri-bakteri
Nah, oleh karena itu kan sebaiknya kolamnya itu ditutup oleh paranet atau semacam atap untuk melindungi kualitas air yang ada di kolam tersebut. Jadi ini pengalaman saya menghadapi penyakit white spot. Sebenarnya ini penyakit yang sangat mudah dibasmi ya, bukan disembuhkan tapi dicegah. Salah satunya adalah dengan menjaga kondisi air saja, dan jangan ceroboh ya, jangan langsung memasukkan ikan baru misalnya, itu harus dikarantina dahulu agar aman. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.